Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa wafiqna amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjidul Ikhlas yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa, ayat kita pada malam ini ayat 2 dan ayat yang ketiga. Temanya adalah perintah untuk menyerahkan harta anak yatim apabila telah dewasa dan larangan untuk memakannya, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Itu ditawani dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan kita yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita baca ayatnya, kita nikmati membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan bisa dapat mantra bit-thayyib, nggak boleh itu, karena itu nggak ada huruf matnya. Bit-thayyib wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Sama-sama. Wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Innahu kana huban kabira. Innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'.
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan Pak Mandra diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Itu ayat yang terakhir. Kalau nafasnya nggak ingin ngapa-ngapain, jadi baca Quran itu sekali lagi saya sampaikan harus dinikmati. Itu kalau fa'intibana lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani. Panjang apa enggak itu? Panjang ya? Lah terus berhenti tanggung, dilanjutin napasnya ngapa-ngapa. Nah, caranya bagaimana? Wakofnya di fa'intibana lakum an syai'in minhu nafsan
nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Jadi suara oleh makmum itu terdengar kan imam kan kayak gitu ya. Ini mohon maaf kadang ada imam bacanya bagus tapi ketika didengar kayak memaksakan, nah itu yang denger aja nggak enak, yang denger aja nggak enak. Makanya baca Quran itu butuh guru, kapan wakaf, terus bagaimana caranya untuk melanjutkan. Analoginya seperti ini, Pak Toto, Mas Toto ya. Kita naik mobil kemudian berhenti sembarangan itu boleh apa enggak? Nggak boleh kan, kecuali berhenti yang tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Demikian juga baca Quran. Baca Quran itu wakaf dan berhentinya ketika kalimatnya itu bisa didengar. Jangan ibarat kata-kata dalam bahasa Indonesia, nanti setelah isya saya akan pulang dan kamu, itu namanya nggak enak. Wakafnya itu nggak pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Mas Iwan ya, baca Quran itu harus artil pelan-pelan. Nah, sudah dibaca. Coba Pak Mandra, wakafnya di nafsa itu. Fa'in tibana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung fa'in tibana. Wa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan terus diulang nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Lebih enak mana daripada dipaksakan? Itu jangan analoginya seperti ini Mas Toto. Habis jalan-jalan ke Jogja pulang ke Jakarta kantongnya habis, enak apa enggak? Itu nggak bisa beli oleh. Jadi akhir hayat itu harus husnul khotimah. Akhir hayat itu harus husnul khotimah, enak itu, happy ending. Jangan sesek ending. Diatur semuanya pelan-pelan gitu. Ini kalau yang ngajarin tafsir dengar sih banyak. Ini yang ngajarin Quran ini yang dikit sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya minum dulu nih agak-agak serah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Hamzah, alhamdulillah ini selalu menemani ngaji saya di bikinan Pak Hamzah. Mohon maaf Pak, dimakan duluan ini saya. Alhamdulillah. Baik, temanya adalah perintah untuk menyerahkan harta anak yatim ketika dewasa. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal meninggal oleh bapaknya ketika masih kecil dan belum balik. Otomatis dia itu nggak bisa mengelola harta. Hartanya harus dikelola oleh orang lain. Baik, masuk ayat Pak Mandra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atu dan berikanlah oleh kalian al yatama kepada anak-anak yatim amwalahum harta mereka ketika telah balik wala tatabaddalu dan janganlah kalian menukar al khabitha harta yang jelek, harta yang buruk bitthayyibi dengan harta yang baik. Nah, ini tafsirannya menarik ini. Satu penggal ayat ini tafsirannya menarik. Baik, saya akan bacakan tafsir Ibnu Katsirnya. Jadi jangan kalian menukar harta yang jelek dengan harta yang baik.
Di dalam tafsirnya, qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, beliau adalah ulama generasi tabi'in. Rasulullah, sahabat, di bawahnya sahabat itu tabi'in. Imam Sufyan ats-Tsauri berkata, la ta'jal birrizqil haram qabla an ya'tika rizqul halal alladzi qaddara laka. Jangan tergesa-gesa mendapatkan rizki dengan cara yang haram sebelum datang kepadamu rizki yang halal yang sudah ditentukan kepadamu. Tuh. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, janganlah menukar harta yang buruk dengan harta yang halal. Di antara tafsirnya adalah janganlah tergesa-gesa mendapatkan harta dengan cara yang haram kemudian sebelum datang kepadamu rizki yang halal yang sudah ditentukan. Maknanya luas nih. Ada orang, ada tayangan kemarin itu, tayangan Tepon sama si Abdel itu. Dia seperti ini, bagaimana nasib saya ketika usia 30, oh engkau masih miskin, 5 tahun lagi engkau masih miskin. Terus usia 45 engkau masih tetap apa? Miskin. 45 Mbak, terus engkau sudah berubah apa Mbak? Terus akhirnya bagaimana kalau usia 45 engkau sudah terbiasa miskin katanya. Coba bayangkan ya kan? Tuh. Kadang-kadang orang enggak tahan, tengok kanan kiri, akhirnya bahasa sekarang muja datang ke gunung sono tuh. Kalau di Jawa Tengah ada yang namanya Gunung Kemukus, daerah pesugihan. Terus kalau di daerah Jawa Timur, Kediri, Blitar ada yang namanya gunung apa Mas Toto? Gunung Kawi itu, masya Allah, muja. Dengan cara akhirnya apa? Rizki yang halal belum datang, udah ditarik duluan. Medianya apa? Ya medianya setan. Lalu setan nggak minta kompensasi, mintalah kompensasinya apa? Ada aja anaknya yang sakit-sakitan, apa segala macam. Bahasa kita adalah tumbal lebur, kata orang Jawa Timur itu. Ya jangan, biasa-biasa aja lah. Gara-gara dibel bayar mulu sama mobil baru, akhirnya nggak tahan nih Mas Toto. Wah gimana nih, panas. Biar tetangga beli kulkas kedinginan, tetangga ganti mobil kepanasan, terus tetangga ganti mobil lagi yang lebih baru masuk ambulan. Wah repot itu. Jadi hidup kalau menuruti pandangan orang sengsara. Tuh, ini jangan kita mendapatkan rezeki dengan cara yang haram sebelum datang yang halal. Padahal yang halal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di zaman dulu di sini diterangkan tertafsir la tu'ti mahsulan wa la takhul sabinan. Jadi dulu itu harta anak yatim zaman jahiliyah itu kan biasanya kambing atau barang-barang yang nyata, kambing dan lain sebagainya. Kambingnya anak yatim itu gemuk, terus kambingnya sendiri kurus, akhirnya ditukar. Jangan, wala tatabaddalul khabitha bit thayyib, jangan kalian menukar barang yang jelek diganti dengan barang yang buruk, tidak boleh. Jangan. Justru yang baik itu harus kalau untuk sedekah kasih orang yang baik-baik itu. Wala tatabaddalul khabitha bit thayyib. Lanjut, ini satu itu tafsirnya demikian. Pak Mandra, diingat-ingat ya, Pak Mandra ya. Rizki yang halal itu akan datang kepada kita. Janganlah mendatangkan rizki dengan cara yang haram, yang tidak baik. Yakinlah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kalau sekarang sih di sini nggak muja, di Jakarta kan nggak ada pemujangan. Sikut kanan, sikut kiri. Sami mohon apa enggak Mas? Kami Sama aja ya.
perusahaan segala macam gara-gara persaingan, jegal sono, jegal sini, tekel sono, tekel sini, ya Allah. Itu nanti orang kalau mendapatkan harta yang nggak baik, dapatnya pun nggak enak itu diterima. Ada aja akibatnya itu, yang keluarganya sakit lah, anak masuk rumah sakit lah, segala macam ada. Tadi saya ngobrol sama orang yang pokoknya top lah, punya mobil Porsche, terus Mercy segala macam lah, gara-gara intinya itu main riba. Itu ada aja cobaannya itu, yang keluarganya itu masuk rumah sakit dan ketika berobat itu satu rumah habis dijual gara-gara untuk berobat. Ya benar, kemarin Mas Toto ngobrol-ngobrol sehat itu ternyata mahal. Bisa datang ke masjid, bisa sujud, bisa makan nasi uduk depan Mas Toto itu pagi. Oh, Masya Allah. Ya, Mas Ridwan ya. Beneran tadi saya ngobrol-ngobrol itu. Curhat mantan kaya raya tapi dengan cara riba. Itu ketika dibawa ke rumah, pokoknya hawanya itu nafsu aja pokoknya. Pokoknya hawanya itu pendistribusian atau penggunaan hartanya itu yang untuk nalur aja, gak ada manfaatnya. Itu cara mendapatkan harta yang tidak baik, jatuhnya juga kan baik. Tidak baik. Itu harus yakin, seyakin-yakinnya itu pelaku itu. Kalau dapat itu kemarin itu ini menarik ini, apa namanya? Kalau dapat amplop bagaimana? Apalagi menjelang 2024 ini ada caleg, ada calegnya aja berapa? Itu belum dari partai segala macam dan lain sebagainya. Kalau orang apa namanya itu kalau imannya kuat ya apa namanya? Lihat dulu amplopnya. Kalau disuruh pilih ambil aja amplopnya, tapi orangnya jangan dipilih itu kayak gitu. Ya, Masya Allah. Kenapa? Karena ada hadis yang berbunyi maknanya adalah sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang yang beriman. Karena ketika harta itu dipegang oleh orang yang beriman, pasti jalurnya akan bermanfaat. Ada orang, ini cerita Pak Haji Mulkan, ekstrim juga ini. Ekstrim. Ada orang dapat bantuan dari dana yang kecil Kiai di Jawa Timur. Lalu akhirnya keputusannya bagaimana? Tak, hartanya duitnya jangan dibagi. Buat apa Kiai? Tak, tunggu dulu. Terus akhirnya buat untuk apa? Buat jalan. Dibuat untuk sesuatu yang sifatnya sosial, bukan diperuntukkan apa masuk perut, jangan. Untuk sosial itu kan dari misalnya harta ngambil dari orang, lalu penggunaannya bagaimana? Untuk jalan, ya untuk apa namanya kepentingan sosial, kepentingan umum dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang masuk perut ya janganlah, jangan. Itu beli ban sepeda. Kalau bagi ini ban sepeda. Beli ban sepeda. Wah, khawatir itu tak meleduk nanti. Sepeda itu takut meleduk, kolek, akhirnya ditabrak. Wah, bahaya itu, ngeri itu, ngeri, jangan. Saya pernah diceritain seumur hidup nih Pak Haji Mulkan. Ya orang dulu itu ya, saya mengungkap maksiat orang zaman dulu, saya kategorikan maksiat. Almarhum bapak saya itu pernah nemu duit di jalan. Terus zaman dulu kan radio 2 ban itu pakai baterai yang segede-gede pisang goreng gitu kayak itu ya Mas Toto ya. Dibeliin baterai. Terus beberapa hari kemudian radionya malah hilang, radionya hilang. Itu coba bayangkan. Nyata itu saya diceritain oleh bapak, akan saya kenang seumur hidup. Padahal itu duit nemu. Resikonya demikian. Akhirnya dibeliin baterai untuk radio, malah beberapa hari kemudian radionya hilang, dicolong. Ya Allah ya kali itu coba bayangkan. Yaitu mungkin kelasnya orang yang sangat hati-hati, sedikit aja harta yang enggak benar itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih ada cerita juga, anak-anaknya Mbah Maimun Zubair yang wafat di Mekah itu. Beliau itu walaupun kiai pondok pesantren besar,
itu punya usaha warung makan. Jadi anaknya itu diempanin dari warung makan tersebut. Katanya pernah satu ketika ada dana yang gak jelas, terus muntah itu anaknya, keluar muntah itu. Hebatnya orang zaman dulu kan demikian ya Mas Soto. Ini kelasnya bapak saya aja lah, nemu duit. Yang namanya nemu itu halal apa gimana itu namanya nemu ya? Halal kan? Ya masa duit sekian diumum-umumin, ada duit 15.000 hilang 4 masa diumumin kalau sekarang ya kan? Nah gara-gara seperti itu bikin baterai malah radionya hilang. Nah di sini kalau kelasnya ulama tentunya akan lebih dijaga oleh Allah ketika dikasih makanan dari dana duit yang gak jelas muntah ya Allah ya Karim tuh seperti itu. Ini pertanyaannya jadi dapat ilmu Pak Haji Mulukan. Pertanyaannya jadi dapat ilmu, teringat almarhum bapak saya itu. Ya sudah kayak gitu aja, menjaga kata bapak saya itu doa yang diangkat oleh Allah nggak usah muluk-muluk, nggak usah macam-macam. Doanya orang yang makan halal. Silakan Pak Haji Mulukan. Kan sering kita mendengar ya. Kalau dikasih amplop terima aja, tapi jangan dipilih. Ya kan, jangan dipilih. Kemudian kita nggak pilih. Berarti di situ ada 2 poin dosa. Menerima amplop, membohongi diri bahwa kita nggak pilih dia gitu kan. Wah itu itulah yang dikehendaki. Kalau perasaannya orang yang beriman kan takut dosa. Masalahnya yang seperti Pak Haji Mulukan kan dikit orang, ya kan? Orangnya sedikit. Yang benar itu yang seperti itu, ya kan? Yang benar seperti Pak Haji Mulukan. Tapi masalahnya yang ngasih amplop gak benar, yang dikasih juga gak. Wah, kayak gitu ya. Yang ngasih dilaporkan. Yang ngasih dilaporkan, ya. Apalagi sekarang viral ya, itu di TikTok. kan begitu. Ada Kiai Jawa Timur dikasih sepuluh gitu. Dan itu saya kira bukan isapan jempol, itu nyata itu ya Allah ya Karim. Lalu bagaimana kalau yang model seperti itu memang berat. Ini pembahasan masalahnya itu nanti bisa banyak pendapat Pak Haji Mulukan. Tapi pendapat yang paling banyak yang direnungkan oleh Pak Haji Mulukan itu. Jadi kita udah terima amplop gak pilih, dosa duanya. Duanya. Dosa dalam arti disogok. Yang kedua adalah membohongi yang ngasih. Tapi seandainya ini pernah ada pembahasan, ada bos rampok, bos preman nyalonkan diri jadi lurah kelas kampung aja lah, kelas kampung. Terus dia dengan hartanya masih masyarakat. Nah kemudian ada orang baik ingin jadi lurah juga agar desanya atau kampungnya atau lurahnya biar selamat. Akhirnya nebar duit juga. Nah nebar duit yang orang baik ini tidak dikategorikan nyogok, tapi adalah perjuangan karena untuk melawan kezaliman. Masalahnya sekarang Mas Toto, ya kan, orang baik di Indonesia, orang soleh, duitnya berapa untuk melawan 9? Ya paham saya. Lalu pikirannya bagaimana? Ada yang punya pemikiran seperti ini kemarin. Terima aja loh, mereka juga nyerobot duit-duit bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Ambil aja apa-apa, yang penting kan. Kan kayak gitu. Terus dipikir-pikir, akhirnya nanti banyak setuju gak Pak Hamzah ya? Mereka itu ngambil hartanya rakyat Indonesia, ngawur apa enggak itu? Ngawur. Lah terus duitnya dibagi lagi, mengklaim itu duit dia, padahal itu uang adalah nyolong dari rakyat Indonesia, hartanya orang-orang miskin. Lalu bagaimana? Terima aja. Ini kalau pendapatnya Pak Haji Mulukan pendapat VIP lah. Pendapat apa? VIP kelas A. Kalau pendapat saya bagaimana Mas Ridwan? Terima aja.
Tapi pilihannya tetap Allahumma. Kalau Allahumma apa? Amin. Ya, itu pilihannya Allahumma terima. Wallahu a'lam itu hanya khazanah intermezzo ya, Mas Toto ya. Terima aja, tapi ya itu kan bisa dibagi untuk yang membutuhkan dan sebagainya itu. Jadi tidak untuk kita, tapi kita bagi lagi Mas Toto. Karena kita sudah insya Allah cukup. Wallahu a'lam. Saya akhiri dengan wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Kurang lebih demikian Pak Jumul kan ya. Wah ini kalau untuk masalah urusan kayak ini menarik ini apa? Menarik. Alhamdulillah. Baik lanjut Pak Mandra. Wala ta'kulu dan janganlah kalian memakan amwalahum harta mereka yang digabungkan ila amwalikum kepada harta kalian. Jadi harus jelas ini harta anak yatim, ini harta kita sendiri. Jangan dicampur aduk. Ini zaman dulu jahiliyah. Jadi orang rawat anak yatim itu motivasinya macam-macam. Karena hartanya banyak akhirnya mau merawat anak yatim. Lanjut, innahu sungguh hal tersebut mencampur adukan harta karena adalah huban kabiro dosa yang sangat besar. Tuh. Jadi demikian. Baik. Asbabun nuzul ayat yang kedua. Mujahid radhiyallahu anhu itu di pinggir kanan menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan mayoritas orang yang kerap menyalahgunakan harta anak yatim yang berada dalam tanggungan mereka sejak masa jahiliyah. Mereka terbiasa mengambil kambing yang gemuk milik anak yatim, kemudian mereka menggantinya dengan kambing yang kurus. Ya namanya anak yatim ya, anak-anak ya kalah, nggak bisa apa-apa. Tuh zaman jahiliyah. Baik kita lanjut Pak Mandra. Wa in khiftum dan jika kalian takut atau khawatir wahai pemelihara anak yatim Allah tuqsitu kalian tidak dapat berbuat adil. Allah tuqsitu bahwa tidak dapat tuqsitu kalian berbuat adil fil yatama dalam menikahi wanita yatim fankihu maka nikahilah oleh kalian ma tobalakum siapapun yang kalian sukai. Siapapun yang ayo Pak Menteri, ayo Pak. Apa siapa yang kalau kayak gitu kan jadi bingung gitu nanti. Toba baik halal disukai lakum bagi kalian. Jadi saya itu membimbing Pak Mandra itu sebenarnya untuk mentafsirkan bahasa Indonesia yang mudah untuk dimengerti. Jadi kita di sini itu tetap menggunakan tafsir, namun saya bimbing cara menerjemahkannya itu jangan tekstual textbook. Maksud saya demikian. Paham ya Pak Mandra ya? Ma tobalakum siapapun yang disukai oleh kalian minan nisa'i dari perempuan selain mereka
masna masna 2 orang, 2 orang, wa thulatsa wasulasa dan 3 orang, dan 3 orang, wa ruba' warubah dan 4 orang. dan 4 orang. Nah di sini mengandung permasalahan dalam tafsir perkata. Kata sambung wa itu diterjemahkan dan, padahal dalam terjemah bebas ayat yang ketiga coba dibaca pelan-pelan Pak Mandra. Terjemah bebasnya itu sebelah kanan tuh. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Stop. Jadi kata sambungnya menggunakan atau. Kalau digabungkan 2 dan 3 dan 4 kayak rokok di samsu 2, 3, 4. Jadi berapa itu istrinya? 9. Oh, ini makanya di dalam mengkaji tafsir itu betul-betul harus pelan-pelan. Kata Imam Ghazali, kata para ulama diantaranya Imam Ghazali, menghatamkan Quran, membaca satu ayat disertai dengan perenungan dan dipelajari tafsirnya dengan matang lebih utama daripada menghatamkan Quran tanpa direnungkan. Ya, jadi kita punya waktu untuk menghatamkan baca Quran, punya waktu juga untuk mengkaji Al-Quran. Understand Mas Toto? Jadi mengkaji satu ayat disertai dengan perenungan dan pelajaran turunan-turunan fikihnya lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran tanpa direnungkan. Nah ini kan harus diviralkan ini. Senangnya orang kan khatam, kaji tafsir enggak. Ya kan? Kita ini termasuk ngeyel Mas Toto. Termasuk apa? Ngeyel, berjuang. Mukorobin enggak buka lapak seperti ini. Emang buka ustadznya di Mukorobin buka lapak ngaji tafsir seperti ini? Enggak buka lah, enggak lapak. Basyariah enggak, sono enggak. Mari kita kaji Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Padahal slogannya sekarang itu kan yang lagi viral, kembali kepada Quran dan kembali kemana? Ngaji tafsir aja enggak pernah. Kembali kemana? Iya kan? Slogan doang itu. Kembali kemana? Diajak ngaji tafsir aja enggak mau. Kembali kemana Mas? Ayo silakan Mas. Tadi siang waktu sholat Jumat, Iya. ketua pengurus Al-Mukharrabin sholat di sini. Iya. Terus? Ya cuma cerita itu aja. Saya kaget tuh ada dia. Ya. Ya. Alhamdulillah. Jangannya di kota. Sekali-kali diajak. Nah, kayak gitu. Ya Mas Putu ya. Ajak dong. Apa namanya, katanya ahli masjid dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ajak ke sini. Viralin ngaji seperti ini tuh, diviralin. Pahalanya luar biasa. Alhamdulillah saya sekarang di beberapa tempat saya diundang ngajinya kayak gini-gini aja, nggak kemana-mana, nggak ceramah. Kalau Sabtu subuh besok itu tipikalnya, modelnya ngaji apa ceramah. Sabtu subuh besok, Ustadz Dr. Ahmad Kusairi itu kan sudah bertahun-tahun di sini. Kategorinya ceramah apa ngaji? Ramah. Ceramah, ya kan? Padahal ilmu itu ya bagus, tapi kalau ilmu diikat dengan seperti ini lebih akurat apa enggak? Lebih akurat. Ini sering saya sampaikan, saya omongin itu kelihatannya telinganya agak gatal juga. Joko ini kok kayak gini dulu sih kayak gitu. Besok di apa namanya Mas Toto di Zoom, di syuting terus dibandingkan itu yang dipojok-pojokkan besok mendengarkan apa sambil Tidur. bener-bener buat nanti tesis loh ini, observasi. Buat apa? Nanti metodologinya seperti apa? Buat testimoni. Ya kan? Ini berdasarkan apa namanya objektivitas di beberapa masjid. Kajian itu kalau di Jakarta dan sekitarnya Sabtu atau Ahad pagi. Dan potensinya Ahad pagi itu enak untuk berzikir, enak untuk haji, apa enak untuk sadar tidur. Sadar tidur. Nah, gitu. Kalau nggak percaya ini buktinya disuntik gitu, Mas. Benar buat apa namanya? Buat nyata-nyata gitu loh. Testimoni. Bukan berarti saya minta untuk ngaji, enggak, biar subuh itu ada model seperti ini, maju bareng, ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.